lahan yang idle, ya. Kalian saya dengernya udah 45 tahun loh ya, menterlantarkan. Itu kalian itu justru yang harus saya tuntut itu, ya. Saya berhak menuntut menjadi class action bahwa kalian merugikan negara, kan? Kenapa lahan itu dianggurkan, sementara tanah itu bisa digunakan oleh rakyat untuk kesejahteraannya. Lahan yang tidak diproduktifkan oleh PT Semen Gresik kurang lebihnya 200 hektar dibicarakan, dan PT PKHI 500 hektar. Dalam hal ini API Angkatan Petani Produktif Indonesia membaca ada indikasi yang membuat Bangkalan ekstrim. Gimana tanggapan Mas Jarod? Ekstrim miskin. Yang mengatakan ekstrim itu nggak tahu maksudnya apa. Miskin ekstrim. Oh, miskin ekstrim. Nah, itu kan ada proses pemiskinan. Ya. Grandusan. Jadi kalau orang miskin itu pasti ada yang memiskinkan. Itu ada, katakanlah secara sistemik, ya. Dan itu biasanya itu para penjahat ekonomi bekerja sama pejabat. Ya. Nah, saya hanya ingin pesan sama siapapun dirutnya ya. Saya hanya pesan sama kalian, ya. Dirut Semen Gresik yang di mana tuh? Di Gresik ya? Ya. Di sini sama satu lagi apa tuh tadi? PT PKHI. PT PKHI. Nah, itu, Pak. Ya. Tolong kalian baca ya pasal 33 ya UUD 45. Lahan yang idle, ya. Kalian saya dengernya udah 45 tahun loh ya, menterlantarkan. Itu kalian itu justru yang harus saya tuntut itu, ya. Saya berhak menuntut menjadi class action bahwa kalian merugikan negara, kan? Kenapa lahan itu dianggurkan, sementara tanah itu bisa digunakan oleh rakyat untuk kesejahteraannya. Jadi kalau kalian lupa, pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 kan mengamanatkan bahwasanya seluruh kekayaan yang tertanam di bumi negeri ini diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat sepenuhnya dan seluas-luasnya, ya. Jadi kalau saya juga aneh nih, kok kalian berani-beraninya ya nuntut rakyat yang nanam di sana dengan mengatakan kalian menggunakan lahan kita. Kita tuh siapa? Ini lahan republik. Ada undang-undang yang mengaturnya. Ada juga Pak Jokowi, kalau enggak ya bilang sama Pak Jokowi saya enggak tunduk sama sampean. Ya, bilang sama Erik juga ya. Bilang sama Erik itu, ya. Ini kan tanah itu digunakan bercocok tanam yang hasilnya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Di mana salahnya? Jadi tolonglah bapak-bapak yang terhormat di PT Semen Gresik gitu ya, berpikir ulang. Ya, agar rakyat ini kan saya lihat rakyat Madura ini baik-baik ya kan. Dulu galak-galak. Apa mau kalian didik untuk jadi galak lagi? Bisa-bisa kalian yang nanti diusir dari Madura. Jangan begitulah. Saya datang ke sini untuk mengajak teman-teman ya di Semen Gresik untuk lebih arif lagi, ya kan. Bahkan kalau saya jadi dirutnya gitu, nanti saya tanya sama Erik, emang dididik begitu ya? Kalau saya jadi menteri, saya didik untuk apa? Untuk bersama rakyat, ya. Bagaimana kita menjaga Semen Gresik dan Semen Gresik dicintai karena dia memberikan nilai tambah ya dalam kehidupan ekonominya masyarakat sekelilingnya. Tapi kalau saya dengar ini, loh ini pemiskinan gitu. Orang ekstrim miskin katanya Pak ya? Iya, Bangkalan ekstrim. Nah, ini kan artinya kalian nggak ada partisipasi apapun gitu. Mungkin ada, tapi mungkin nggak tahu kemana ya. Nah, saya mintalah, cobalah ini udah tahun politik, tugas saya menenteramkan lah, jangan sampai rakyat marah ya toh. Jadi kalian berusaha tenang, rakyat hidup dengan tenang gitu. Dan mereka kalau bisa bercocok tanam di sana kan menjaga Semen Gresik juga. Siapa yang berani ngudik-ngudik Semen Gresik pasti mereka maju gitu.
Nah kalau sekarang kalau kalian begitu, malah kalian nanti yang disuruh keluar dari Madura mau begitu kan, jangan lah ya. Itu aja pesan saya. Ya. Berarti dalam hal ini ada undang-undang yang mengatur jika lahan tersebut tidak diproduktifkan kurang lebih 45 tahun itu harus dikembalikan Ke negara. ke negara. Ya. Adakah undang-undang? Ada itu, ada. Perpres 86. Ya. Perpres 86. Nah, Pak Jokowi kemarin juga tahun 20 ya. 20 ya. Ya. Kan memberikan anjuran itu juga. Nah, kalau sama presiden kalian nggak tunduk, mau tunduk sama siapa? Ya. Sama undang-undang nggak tunduk, sama presiden nggak tunduk. Lalu mau tunduk sama siapa Semen Gresik ini? Ya toh? Mau tunduk sama Erik itu pembantunya presiden, besok juga dipecat bisa, itu kan ya. Jadi saya minta tolonglah kita bekerja sama. Jadi sudah ada Mas itu, memang ada ya. Jadi mungkin saja bapak-bapak itu lupa, tolong ingatkan ya. Satu lagi. Iya. Pengkebirian lahan yang tidak diproduktifkan sekian lama, bisakah hal tersebut dikategorikan perangkap pemiskinan masyarakat di Kabupaten Bangkalan khususnya? Bukan hanya teorinya, sudah terbukti kok. Ya. Ya kan? Berarti Jadi, dalam hal ini Semen Gresik merangkap untuk memiskinkan masyarakat Bangkalan, Mas? saya tidak mengatakan begitu. Ya, tapi saya hanya melihat Oke. bahwa tingkat kemiskinan sana sudah dalam tingkat ekstrim. Ekstrim sudah. Ya. Ya. Sementara ada perusahaan negara di situ. Pertanyaannya kan, Oke. lalu kok tidak sejahtera ya? Ada pabrik di situ. Nah, kemana uangnya, dibawa kemana, kepada siapa store-nya saya nggak tahu. Tapi menjawab pertanyaan itu, kalau saya bilang begitu saya menuduh nanti ya toh. Ya. Tapi yang pasti saya lihat rakyatnya. Ya. Rakyatnya. Pada kehidupan Bukti, tingkat fakta, kenyataannya kenyataannya begitu. miskin ekstrim.